Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amelia Amir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahan kimia apa saja yang terkandung di dalam kosmetik dan bahan kimia apa saja yang berbahaya yang terdapat di dalam kosmetik. Seperti kita ketahui, bahan kimia terdiri atas dua, bahan kimia alami dan bahan kimia sintesis. Nah, bahan kimia alami biasanya bersifat ramah lingkungan, sedangkan bahan kimia sintesis biasanya banyak mempunyai efek samping. Nah, kita ketahui juga bahwa kosmetik merupakan zat perawatan yang digunakan untuk penampilan atau aroma tubuh manusia. Nah, kosmetik ini mempunyai banyak bahan kimia yang bercampur di dalamnya, dan baik bahan kimia secara alami maupun bahan kimia secara sintesis. Adapun bentuk-bentuk kosmetik tersendiri yaitu yang pertama berbentuk gel, yaitu tabir surya atau sunscreen. Kedua yang berbentuk padat, yaitu lipstick. Dan yang ketiga yaitu berbentuk bubuk, yaitu bedak. Nah, contoh pertama yaitu kosmetik pada lipstick. Nah, di dalam lipstick ini banyak mengandung senyawa kimia, baik secara alami maupun sintesis. Adapun senyawa kimia yang berbahaya di dalam lipstick yaitu triclosan. Nah, triclosan ini sebagai pengawet dalam lipstick, yaitu berhubungan dengan masalah otot dan jantung. Bahan ini bisa memicu kekhawatiran terhadap bakteri yang mengganggu antibodi. Nah, selanjutnya metil paraben adalah pengawet yang digunakan dalam produk-produk kecantikan. Bahan ini bisa memicu kanker dan dapat mengganggu sistem endokrin. Selanjutnya, propilparaben ditemukan banyak di dalam kosmetik. Bahan ini menyebabkan iritasi kulit. Selain itu, bahan ini berhubungan dengan gangguan endokrin, kanker, dan efek beracun lainnya. Selanjutnya, retilpalamitat merupakan bentuk vitamin A dan dapat menjadi racun bagi wanita hamil karena bisa menyebabkan masalah kesehatan dari kanker hingga masalah reproduksi. Selanjutnya, tocopherol asetat yang dikenal sebagai vitamin E asetat. Bahan ini sering ditemukan dalam produk termasuk lipstick. Hal ini cukup berbahaya karena dapat menyebabkan iritasi kulit, rasa terbakar, gatal-gatal, dan lecet. Selanjutnya, parafin. Bahan ini sering digunakan sebagai pembuatan lilin dan tidak banyak juga terdapat di dalam lipstick. Bahan ini digunakan terlalu banyak dapat sering menyebabkan kerusakan pada enamel gigi dan dapat menyebabkan karies gigi. Itulah beberapa senyawa kimia yang berbahaya yang terdapat di dalam lipstick. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bedak bubuk. Nah, bedak bubuk ini mempunyai komposisi bahan kimia yaitu talc, semestarch, zinc oxide, zinc stearate, salicylic acid, fragrance. Nah, di dalam bedak sendiri mempunyai juga bahan kimia yang berbahaya, yaitu seperti contohnya pada bahan kimia yang berbahaya merkuri. Merkuri ini sering ditemukan di beberapa produk kosmetik, pemutih kulit, dan make up seperti selain bedak ada eyeshadow, blush on, dan bedak sebagai bahan pengawet. Bila sering terserap oleh tubuh, merkuri bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal manusia atau penyakit ginjal, paru-paru, sistem kekebalan tubuh, dan saluran pencernaan, dan bisa menyebabkan kanker. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tabir surya atau sunscreen. Nah, di dalam sunscreen ini juga banyak terdapat bahan kimia. Nah, adapun bahan kimia yang berbahaya yang sering terdapat pada sunscreen yaitu pertama oksibenzon yang merupakan zat kimia yang dapat menyerap UVB. Zat ini sekaligus merupakan bahan aktif yang paling banyak ditemukan dalam bahan kimia sunscreen.
Jika sudah terserap kulit, zat ini akan menimbulkan alergi kulit yang dapat menyebar dan terus berlanjut meskipun sudah tidak terkena sinar matahari lagi. Dan bahan ini juga termaksud sangat membahayakan untuk kesehatan bagi kulit. Selanjutnya ada Octinuzet. Nah, bahan ini merupakan bahan kimia yang menyerap sinar UVB. Tetapi bahan ini sangat tidak baik untuk anak-anak, apalagi wanita hamil, karena dapat mengganggu kehamilan atau bahkan dapat menyebabkan kanker karena efeknya sangat membahayakan bagi tubuh. Nah, selanjutnya ada Octocrylene. Nah, bahan kimia ini jika sudah terkena sinar UV dapat menyerap sinar tersebut dan memproduksi radikal oksigen yang dapat merusak sel dan membahayakan serta menyebabkan mutasi. Karena sifatnya yang sangat mudah diserap kulit, zat ini pun akhirnya gampang tertimbun di dalam tubuh. Selain berbahaya, zat ini juga dapat menjadi racun bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada Rethinyl palmitate yang merupakan sebuah zat antioksidan yang juga termaksud ke dalam vitamin A yang biasanya yang terdapat pada makanan sehari-hari. Pada sunscreen ini digunakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap sinar UV yang menyebabkan penuaan dini. Saat terpapar sinar matahari, senyawa retinol berisiko pecah dan memproduksi radikal bebas yang nantinya dapat meracuni sel, merusak DNA dan menyebabkan kanker. Selanjutnya ada Homo salate. Zat ini dikenal baik dalam mempermudah proses penyerapan sunscreen ke kulit. Sayangnya jika sudah terserap sekali saja, zat-zat Homo salate yang ada di dalam tubuh akan terkumpul lebih cepat hingga akhirnya berubah menjadi racun yang membahayakan tubuh dan mengacaukan hormon. Yang terakhir ada PABA, merupakan singkatan dari para amino benzoic acid yang kandungannya seringkali digunakan sebagai bahan campuran kosmetik atau sunscreen. Perlu diketahui kandungan PABA yang berlebihan justru malah membuat kulit lebih banyak menyerap sinar ultraviolet sehingga dapat menyebabkan penggelapan pada kulit. Nah, itulah beberapa senyawa kimia yang berbahaya yang terdapat di dalam kosmetik. Nah, apabila kalian mempunyai kosmetik yang sudah berbau dan berwarna, sebaiknya tidak usah digunakan dan segera buang kosmetik tersebut. Nah, yang kedua, apabila kalian ingin membeli kosmetik, Anda harus membeli yang sudah terdaftar di BPOM dan atau kalian membeli kosmetik yang terdapat ingredients atau komposisi di dalam kosmetik tersebut agar kalian tidak salah memakai kosmetik. Nah, demikianlah video pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.